Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang saya hormati, yang saya tatimi, Bu Nining selaku Sohibul Bait, bunda-bunda pengurus Aziziyah Community. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insyaallah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda boleh sambil ngantuk, boleh sambil tidur ya. Tadi mungkin iktikaf pertama itu agak kaget ya karena baru pertama. Terus habis subuh ya ngantuknya sudah lebih gitu ya. Kalau jam ke masjid 1:30, jam 2 atau jam 1, kalau saya udah tua semua jadi nggak usah pulang cepet, pulangnya jam 4 kurang 15 menit ya orang popo ngeserang ngopo-ngopo gitu. Kalau udah gede-gede itu enak gitu. Nah monggo, jadi kalau ngantuknya wong poso itu kayak ganjaran, nek niate golek ganjaran gitu ya. Kalau niate enggak ya enggak gitu. Jadi termasuk datang ke sini saya selalu berkata, mari kita berbaharui niat kita lillah, ibadah karena Allah, biar sampai di sini ngobrol ya tetap itu ganjaran, ngantuk ya tetap itu ganjaran gitu. Karena niatnya ibadah. Jadi diluruskan semuanya, niatnya ibadah. Oke, sebelum kita berbincang menggapai keberkahan Allah, saya aturkan sedikit. Iktikaf bagi seorang perempuan itu tidak wajib. Tidak wajib. Ada hukum iktikaf wajib, ada tidak wajib. Iktikaf di bulan Ramadan hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Sehingga orang yang beriktikaf tidak perlu mengolok-olok orang yang tidak beriktikaf. Tidak perlu merasa dirinya lebih top, tidak perlu merasa dirinya lebih baik karena beriktikaf, karena hukumnya tidak wajib. Tetapi sunnah yang mendapatkan banyak pahala. Bahkan ada yang betul-betul ngarep-arep mendapatkan Lailatul Qadar, monggo saja dilakukan dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban. Nah ini yang kadang salah itu karena kita buru iktikaf, kita meninggalkan kewajiban. Satu contoh, kita punya suami yang mohon maaf kalau tidak kita ladeni betul-betul tidak sahur. Kalau tidak kita bangunkan betul-betul tidak bangun. Punya anak yang usia 10-an tahun yang posonya itu masih dalam taraf latihan. Posonya sudah penuh, tapi betul-betul mengandalkan ibunya. Terus kita egois. Yang penting aku iktikaf sakarepmu, sore mama wis nyiapke ini itu egois. Belum tentu pahala penyediaan iktikaf lebih banyak dibanding pahala menyiapkan segala sesuatu untuk suami dan anak. Tetapi ketika suami dan anak mau diajak negosiasi, kemudian ada keridhaan suami, maka berangkat iktikaf lebih baik. Ya, jadi saya misalnya sore cek, oh nasi masih apa enggak, lauk yang gampang manasi apa, ya punya apa yang gampang untuk dipanasi. Terus kita cerita besok pagi kalau lauknya ini oke enggak? Ya, oke, Bapak oke, ya udah pulang 3:30 enggak apa-apa, tinggal manasi sedikit udah selesai kita makan. Toh mengakhirkan waktu sahur termasuk sunnah. Jadi tidak perlu buru iktikaf kalau rumah tidak beres.
Apa yang membuat saya matur seperti itu? Rasulullah iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian juga istri-istri beliau sepeninggalan beliau. Berarti istri Rasulullah itu pada iktikaf setelah Rasulullah wafat. Artinya kita ndongake bojo wafat enggak, atau kita iktikafnya ngenteni nek bojone wis enggak. Ini maknanya jangan menelantarkan, jangan menghilangkan kewajiban pada suami dan anak untuk beriktikaf. Maknanya seperti itu. Jadi bukan dimaknai aku lagi iktikaf sok ben nek bojo wis mati sik sapa. Kita enggak tahu duluan suami atau duluan saya. Maknanya bukan seperti itu nih. Jadi maknanya kita memenuhi kewajiban anak dan suami, kemudian kita beriktikaf. Maka saya pernah kemarin cerita, ini selalu saya ungkap cerita. Saya, Bunda ini, itu punya teman yang baik banget. Saking baiknya saya nggak suka. Karena baiknya Mbak Dian saya nggak suka. Kenapa? Tanggal 17-18 gitu, saya mencoba, dia punya keri baju anak-anak, tapi baju kelas menengah ke bawah, jadi malah laris. Nah, pernah satu ketika di tanggal-tanggal 19-an gitu saya datang ke toko bajunya, yang ada suaminya. Karena kita memang kenalnya bukan karena beli baju, dia jamaah saya, jadi udah biasa kenal, suaminya kenal. Saya tanya, kemana? Nggak usah nyebut nama, nanti juga ya. Kemana? Kok nggak ada? Udah berangkat Bu kemarin. Kemana berangkatnya? Ke Istiqlal. Ngapain ke Istiqlal? Istri saya setiap tanggal 20 Ramadan sudah berangkat ke Istiqlal. Pulangnya nanti Lebaran. Ini orang baik banget yang aku nggak suka. Nah Bu, anaknya alhamdulillah cuma satu. Dia membiarkan anak dan suaminya ngurus toko, ngurus makannya sendiri, ngurus sahurnya sendiri. Dia ego untuk iktikaf di Istiqlal. Kalau iktikafnya di Nabawi oke, dengan alasan 1000 pahalanya. Kalau dia iktikaf di Masjidil Haram oke, dia bilang 100.000 pahalanya. Istiqlal Bu, ganjarannya pada warung musola Bulkono. Ya, saya bilang pahalanya mau pada warung musola Kidul Kono. Isih dia lupa. Kalau dia laki-laki oke, masih bisa sedikit toleransi. Tapi itu wanita yang sebenarnya untuk melakukan sunnah saja di dalam rumah sudah sah. Tapi dia sampai Istiqlal, pisah anak bojo 10 hari, di saat capek sudah melanda. Apa kemudian berpikir ini caraku untuk pisah dengan suami biar nggak aneh-aneh? Nggak juga. Yang awal suami nggak aneh-aneh juga nggak apa-apa kok. Kita komitmen, sepakat. Kanjeng Nabi mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari terakhir. Artinya satu, nggak aneh-aneh. 10 hari terakhir, oleh kosongi 11 bulan hanya dapat 1 bulan, berarti yang raposo 11, yang poso 1 bulan di jadwal yang bagus. Yang kedua, makna mengencangkan ikat pinggang itu bahasa Jawanya cancut tali wondo, bersungguh-sungguh untuk menggapai 10 hari terakhir yang banyak godaannya. Jadi hadisnya Nabi mengencangkan ikat pinggang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, artinya menahan hawa nafsu, tidak mencampuri istrinya. Takut apa? Takut nanti kebiaran deh mandi, tidak bisa iktikaf karena harusnya berdiam diri gitu. 10 hari bisa jadi satu dimaknai tidak menggauli istrinya. Yang kedua, semangatnya yang dipompa keras supaya puasanya lebih serius. Karena kita biasanya 10 hari terakhir ini malah serius. Karena mikir ini itu. Saya tadi sepanjang jalan anak Brambang, masuk mau ning pasar Brambang ki 40.000 nek ecer. Nek tukune 10 kilo itu isih dihitung 400, berarti 40. Nah,
apa eneng poso ngerebuk brambang gitu kan ya, poso kudune sing tak rembuk kan ini. Tapi jangan disalahkan, sapa ngerti brambangnya aku sedekah, karena ngerti mahal semua orang butuh. Jadi kita positive thinking aja biar urip penak gitu ya. Jadi nggak usah poso-poso kok ngerebuk lambi, laling tuku lambi ki arep kok wong sak RT gitu kan. Jadi nggak usah diurusi ya kayak gitu. Kembali ke etika Bunda Puli. Bagaimana kalau saya iktikaf di rumah? Namanya bukan iktikaf, karena dalilnya, mohon maaf ya, ini menceng saka ini delete karena ini penting ya, menggapai keberkahan. Kalau nggak rampung masih bisa besok. Tapi iktikaf ini anyar grace, karena baru tadi malam mulai iktikaf. Iktikaf hendaknya dilakukan di tempat khusus didirikan untuk sholat. Jadi hanya masjid atau musola. Boleh di musola. Iktikaf dilakukan di tempat yang didirikan khusus untuk sholat, yaitu musola, tempat sholat, masjid, tempat sujud. Bagaimana musola di rumah? Tidak. Misalnya saya punya rumah sekian, yang pojok ini saya sekat untuk sholat. Bukan, itu tidak bisa untuk iktikaf. Karena meskipun itu kita niatkan untuk sholat, terkadang fungsinya menjadi beda. Ono gambar-gambar, ono kertas-kertas suwera kanggo ra ini ditumpuk ditata rapi kok kerdus sing selo musola seleke musola. Ada foto dipajang ning kono wis nggak pantes, ini timbang ning kene nglumpruk centel ning musola. Terkadang pas saya ngumpul, anak ngumpul, mantu ngumpul komplit gitu kurang nggon, lah ibu tidur neng musola. Jadi fungsi musola neng omah ki pepak, tergantung kondisi. Ya toh Bu? Ya, jadi iktikaf itu di masjid atau di musola yang didirikan memang khusus hanya untuk beribadah. Waktu iktikaf dari habis subuh sampai subuh lagi. Maka ada yang model iktikafnya kayak kalau di Jogja, Masjid Abu Bakar, Masjid UAD, Masjid Jogokaryan, Masjid Syuhada, bayar 500.000 10 hari, dapat buka, dapat sahur, nyuci di situ, mandi di situ, kerjaannya 10 hari hanya ngaji, ngrungokke pengajian, habis itu tadarus, habis tadarus sholat, habis itu dzikir, pokoknya 10 dina ngono kuwi. Monggo. Satu, kita nggak punya tanggungan, kerja wis pensiun, anak telu wis rumah tangga kabeh ado, bapaknya sudah innalillah ya. Bener ngomong dhewe, lah kuwi harus 10 dina ora mulih. Manggon ning masjid ya monggo. Tapi kalau kita ning masjid 10 dina ora mulih, bapak ngliwet dhewe, goreng telur gosong, terus anake ra tangi, itu ya aja. Gitu nggih. Jadi kita tidak boleh egois. Ya, Allah itu tidak menyuruh kita berbuat baik hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama, apalagi hukumnya wajib yang wajib-wajib itu iktikaf. Maka iktikaf Rasulullah dilakukan sore hari hingga menjelang pagi, kundur sahur. Nah dulu pernah saya sampaikan Rasulullah itu iktikaf di tenda, ngedeke kemah. Kemudian banyak orang lagi juga ngedeke kemah. Nah, istrinya Rasulullah membangun tenda untuk Rasulullah. Ternyata istri yang lain membangun juga. Oh, Ruqayyah nggawe tenda untuk Rasulullah. Kalau gitu aku juga bangun. Padahal istrinya 11. 10 hari terakhir dia mau 10. Berarti nanti kalau digilir ke tendanya istri, ada tenda satu istri yang tidak kumanan. Kemudian pagi hari Rasulullah kaget ketika noleh kanan kiri, tenda, semua kayak kemah. Terus Rasul bertanya, adakah kebaikan dari apa yang kalian lakukan? Sing tok lakon iki ternyata malah rapi akhirnya. Nah dari situ Rasulullah kemudian berjalan menuju masjid. Beliau iktikaf di masjid, tidak di tenda yang dibuatkan oleh istri. Sejarah banyak Bu. Kenapa kok kita tahu
Rasul itu pertama iktikaf di luar, di langit terbuka, sehingga orang Jawa sekarang kalau tirakat itu podoning jaban omah semedi gitu. Karena ketika Rasul masuk rumah diketahui ada bekas pasir ya yang menempel di keningnya, kena embun. Kemudian diketahui Rasulullah iktikaf, maka istrinya mesake Rasulullah iktikaf di situ, tak gawekne tenda biar tidak kegermisan, tidak kedinginan. Ternyata itu dimereni oleh istri yang lain. Gawe kabeh bijaknya Rasulullah kayak gitu. Ya wes, nah iki tak neng masjid bae ben kowe rasa do ribut gitu ya. Nah, itu sekilas tentang iktikaf. Jadi ibu boleh iktikaf ke masjid, tidak ada larangan, tapi rumah diberesi dulu. Yang tidak beriktikaf di masjid, punyalah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan cuma alasan ngantuk gitu aja, itu akan dipertanggungjawabkan. Ya Allah, aku punya ini. Ya Allah, aku itu setiap 5 menit geser gitu ya, serasa iktikaf gitu kan ya. Ya itu paling enggak kan kalau jam 1, setengah 2 keluar, pulangnya nanti setengah 4 kan harus sekitar 2 jam duduk manis di masjid. Apa yang dilakukan? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bisa sholat syukur wudhu 2 rakaat. Kalau tadi malam qiyamul lailnya belum beresi. Kemudian kita zikir. Capek zikir, ngadeg sholat meneh rapopo, sholat mutlak, sholat yang aku butuhkan. Habis itu baca Quran juga boleh, berdoa juga boleh. Diam saja merenungkan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah juga boleh. Itu aktivitas selama iktikaf. Alhamdulillah tadi malam pertama sudah gayeng, malah saya termasuk yang carry. Saya masuk masjid udah banyak, tapi aku mulai yang dari dulu mau main jet gitu ya. Udah tinggal 1 orang perempuan, terus 1 saya, berdua tok. Saya berdiri, tak lihat depan karena ada tutupnya. Ternyata bapak-bapak sudah resik habis. Terus udah jam 4:20, ya sudahlah. Pulang bu, ayo sahur dengan kue gitu. Tapi ibunya ini yang saya ceritakan tadi, anaknya 3 perempuan sudah nikah semua, suaminya sudah almarhum. Ya udah dia mau sampai subuh pun nggak bawa wedang, nggak bawa camilan, udah selesai. Itu ya sekilas iktikafnya. Iktikaf biar kita nggak salah, boleh, tapi jangan meninggalkan kewajiban. Nggak usah merasa hebat yang beriktikaf. Kayak rata iktikaf, kayak nggak. Gitu. Oke. Menggapai keberkahan. Oke Bunda. Apa itu keberkahan? Berkah dalam bahasa Arab adalah bertumbuhnya atau berkembangnya sesuatu menjadi kebaikan. Barokah dalam Al-Quran atau Sunnah, langgengnya suatu kebaikan atau bertambahnya kemanfaatan. Jadi berkah, tambahnya kemanfaatan atau tambahnya kebaikan. Jadi hidup berkah itu hidup yang semakin bertambah baiknya. Rezeki berkah, rezeki yang semakin cukup. Rumah yang berkah, rumah yang penghuninya semakin nyaman di dalamnya, bukan semakin gede. Rezeki yang berkah bukan rezeki yang semakin banyak, tapi semakin bermanfaat, cukup. Sehingga saya sampaikan, ada orang gajinya sedikit, tapi berkah. Dia punya hanya bantu asisten rumah tangga, digaji 1 juta, anaknya SMP, tapi berkah duitnya, cukup 1 bulan 1 juta. Lalu dia umai cilik, bayar listrik ya mungkin 75 gitu ya, kurang sampai tidak, tapi cukup. Ternyata iseng-iseng saya ngelidik gitu. Dia itu kalau habis bayaran, kadang masak itu banyak. Kan ada model tempat saya, tempe yang sudah di plastik, kalau di Tawangmangu 15.000 isinya saya kap mobil agak biye gitu, tipis-tipis gitu. Tuku tempe 20.000. Banyak banget, ada 50 tempe mentah, terus dia bacem, terus dia ini,
Tuh dia kayak ketonggoni. Ini orang nggak punya. Tapi lah kula niku saged sedekah ngomong ngeten iki kok obat semua enak mbak gitu. Ngasih yang piring cilik-cilik gitu. Dari masjid dikasih. Ternyata Bu, wong sing do dikeki tadi, kayak saya, dikeki piring itu lah balik ke piring kosong kira penak. Lah kalau dia punya tempe saged dimakan sendiri yang 10 sekeluarga, sing 40 ini didongke wong 5, 8. Nah ini nek sing balik ke piring wong 5 ini sangi kabeh. Akhirnya kan dia seminggu ratu lawo Bu. Jadi duit 20.000 tadi cukup tinggal 1 minggu. Pilih mikir. Itulah keberkahan. Jadi ketika kita berbagi, kalau modalnya kan gitu, Bu, kan kalau suntak mawon ya piringnya kalau betul rasa sesuk tak balik ke, kalau saya gitu. Arep balik ke hari ini, randisi, dah. Sesuk randisi. Ternyata yang ngatur itu Allah. Yang kono le balekke saiki, sing kono le balekke saiki, kita enggak kangsenan. Tapi Allah yang mengatur sedemikian rapi. Saya 3 hari berikutnya baru balekke piring. Dilurui mamak sebelah. Oh ngen kula pun kula balekke wingi, mboten duwe napa-napa tak iseni kembang grandel tak oseng-oseng. Berarti dhek wingi wis ra masak wis kembang grandel gitu ya. Saiki tak iseni iki. Berarti tuku tempe 20.000 kuwi kena tinggal mangan 5 dino. 6 dino sing hari pertama bagiane dhek, sing 5 dino wong do balekke. Dan gak mungkin baline tempe. Ya kan Bu? Gak enak banget kan? Balekke tempe pasti dibalekke dalam bentuk yang lain. Maka ini yang disebut dengan rezeki yang berkah. Guru ngaji di panti asuhan kami, guru Iqra, itu anaknya 3. Dia hanya mulang ngaji dari rumah ke rumah. Iqra. Anaknya 3 sarjana semua sekarang. Sekolahnya nggak tanggung-tanggung. Lah di Universitas Negeri itu Malang. Lah yang nganggo kos, nganggo bayar omahe Purworejo kuliah ning Malang. Cukup Bu. Tak tanya. Jadi duit kok ngendi? Kan laki-laki. Istrinya di Purworejo garap sawah. Tapi ya sawah desa payune piro itu kita tahu nek anak kuliah kabeh yo wis megap-megap gitu aja. Tapi cukup. Lah aku kira tuh ngetoke duit nggo mangan nggo apa. Lah kok ngendi? Lah lek mulang kira ora satu majelis piyayi 80. Ning lek mulang ngene wong 1, wong 2, wong 3. Kadang-kadang nek dora nyenteli malah dora kepenak kan ngono ta? Karena siji-siji. Aku kok kono centeli apa, kok kono centeli apa. Hari Senin pulang ke Purworejo centelane obat banget. Kalau Kamis sore datang ke Jogja, jadi dia ngoles daerah Jogja cuma hari Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi banyak Jumat ini 6 tempat, misalnya rumahnya Bu Si A, rumahnya Bu Si B, spesial baca dari rumah ke rumah. Ada orang yang nggak bisa baca Quran. Kalau di luar izin, jadi dia kepingin privat dulu. Dia ada saja yang ngundang itu. Ya, itu akhirnya betul Bu, dapat aja. 3 anaknya kuliah cukup. Ini disebut rezeki yang berkah. Sementara ada orang yang secara hitungan kita susah ngitung, coba 72 miliar nih mau ngitung nggak bisa kan? Itu. Tapi karena tidak berkah, hilang begitu saja. Muspro. Maka keberkahan adalah langgengnya kebaikan atau meluasnya kebaikan. Rezeki yang kita miliki itu kan baik, tambah luas. Ternyata betul itu Bu. Dari mana? Dari ini tadi contoh kecil. Ya dengan duwe kerupuk cacai sampai selawe batai loro mlempem lah. Piye nek sing 18 didumke kancane gitu. Ya tak kei kerupuk itu 5 itu. Sesuk plastiknya kerupuk balik ke nganggo bantu untuk mana gitu.
Tapi tidak usah berharap, karena Allah tidak memberikan harus dari tempat yang kita menanam. Ini bedanya. Kalau manusia menanam di sawah, tumbuh di sawah. Kalau Allah tidak. Bisa jadi kita menanam di sini, tumbuhnya dari tempat yang berbeda. Ini sering kita lakukan. Nggak kroso, kok cukup yuk, kok ening yuk. Dan Masya Allah, aku ingin duit telo tak demong telu kok saya ini digawani oke banyak. Itu pernah juga saya biru. Dari Magelang ngaji digawani telo mentah tak dum-dum. Habis itu malah ini mau ngeteri telo. Jadi telo aku barusan tak dum malah telo. Jadi gitulah cara Allah. Kita nggak bisa untuk melogikakan apa yang dikersake oleh Allah karena punya jalan yang berbeda. Lalu keberkahan itu milik siapa? Keberkahan milik Allah. Jangan sekali-kali saya minum diminta sisanya ngalap berkah. Saya nggak punya keberkahan. Paham Bu? Sirik. Kadang ada orang gini, tahu ini minumku botol sudah tak minum separuh tak tinggal, kejupuk, malah rebutan. Lah ngopo ngalap berkah. Saya pernah, jangan Bu, enggak, biar anak saya kayak ibu, biar ini lah aku anaknya sopo, anaknya sopo ya gitu loh, gitu. Mungkin malah lebih baik dia, jadi nggak usah ngalap berkah. Berkah itu milik Allah. Itu tertera di surat Ali Imran ayatnya 18, 26 dan 73. Keberkahan itu milik Allah. Ada di surat Ali Imran ayat 18, 26 dan 73. Ada di surat Ibrahim ayat 34. Buat digoleki tadarus. Ya. Terus ada di surat An-Nahl ayat 53. Nah, yang tak baca yang terakhir saja, lainnya nanti dilihat. Kalau 5-5-nya tak baca ya ora mlaku nanti. Artinya cukup berhenti di satu poin. Saya baca satu saja yang tempat dibaca sendiri. Di surat An-Nahl ayat 53 Allah berungkap wa ma bikum min nikmatin fa minallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepadanya kamu minta pertolongan. Udah. Jadi yang bisa ngasih kenikmatan, ngasih perlindungan, ngasih berkah, ngasih kecukupan itu hanya Allah. Yang lain tidak bisa. Kalau kemudian aku datang ke tempatnya si A, diberi kemudian cukup, dia hanya perantara yang diambil oleh Allah. Lumantar ibu, kalau ini kebutuhan lari kula cekap. Lumantar ibu, kalau ini alhamdulillah bisa ini. Itu hanya lumantar. Tapi sesungguhnya semua itu Allah yang berkehendak. Tidak ada yang lain. Keberkahan hanya milik Allah. Karena keberkahan hanya milik Allah, kalau gitu kita tunggu aja. Nanti kan hadir. Tidak. Harus kita cari, harus kita upayakan. Kita nggak bisa nunggu, alah duitku 50.000 menek berkah ya tadi 500.000 orang. Itu tadi duit 1 juta sebulan supaya berkah, ternyata dia bersedekah. Jadi ada cara-cara untuk meraih keberkahan. Ya. Untuk meraih keberkahan itu ada caranya. Cara yang pertama apa Bu? Ya, dalam diri kita, dalam keluarga kita, kalau pengen berkah harus ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sekarang saya dongeng. Satu ketika pada dongeng itu pada suatu hari kan gitu ya dongeng.
Pada suatu hari engkau ngantuk kabeh ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW usai sholat subuh. Ketika Rasulullah selesai sholat subuh, ini hadis sahih, ada di dalam kumpulan hadis sahih. Cuma buku hadisnya nggak saya baca, kalau dibaca panjang banget. Tapi insya Allah apa yang saya katakan benar karena sudah baca berkali-kali gitu nih. Rasulullah kemudian membalikkan tubuhnya. Kalau habis sholat menghadap ke sana, orang itu kadang kalau zikir kan terus membalikkan tubuhnya. Ibu-ibu sering melihat imam membalikkan tubuhnya ya, dari menghadap kiblat terus zikirnya menghadap ke, ya itu mungkin syarat imam seperti itu kalau kita tetap menghadap kiblat. Tiba-tiba masuklah sosok yang tampan, rambutnya hitam legam, ya, baunya wangi. Kemudian beliau duduk di depan Rasulullah. Saking dekat dan takdimnya, di hadis itu diterangkan dengkul Rasulullah. Nek dengkul itu jenenge ya dengkul atau ngomong apa meneh gitu ya. Lutut si dengkul, wong Rasul di dengkul gitu. Ya aku nggak tahu nama lainnya. Oke, nek bahasa Indonesia ya lutut. Nek bahasa Jawa ya dengkul gitu. Sampai dengkulnya Rasulullah nyaris bersentuhan dengan dengkulnya makhluk yang luar biasa tadi. Ini menandakan kalau dekat apa jauh? Dekat banget, sampai dengkul lagi meh gatuk. Tapi lucu, lawang dekat banget duduknya kok ngendika banter. Apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, apa itu Islam? Jawab Kanjeng Nabi, Islam itu kamu mengucapkan, meyakinkan, mengikrarkan, mengakui bahwa Allah Tuhanmu dan Muhammad Rasulullah. Mantuk-mantuk ya. Islam itu kamu mendirikan sholat wajib 5 waktu, kamu puasa Ramadan, kamu membayar zakat, dan kamu pergi haji jika mampu. Jawab dia, betul Muhammad. Ini wong tekon apa wong ngetes? Kan yang ngerti betul ini wong ngetes, bukan wong takon. Ya, nek wong tekon ya ora ngerti no, tak blasoke ya ora apa-apa gitu. Nek wong ngetes beda lagi, dia udah tahu jawabnya. Muhammad, betul kan? Lalu iman itu apa? Kanjeng Nabi menjawab, iman itu kamu percaya adanya Allah, kamu percaya adanya malaikat, kamu percaya adanya Rasul, kamu percaya adanya kitab, kamu percaya pada hari akhir, dan kamu percaya pada semua ketentuan Allah, baik yang menyenangkan kamu maupun yang tidak menyenangkan kamu. Itu khadat dan khadat. Lalu dia bertanya lagi, betul Muhammad, ihsan itu apa? Ihsan itu kamu melakukan kebaikan atau ibadah, menyadari Allah melihat kamu. Kalau tidak bisa, yakinlah, menyadari kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, sadarlah bahwa Allah melihat kamu. Ihsan itu kamu berbuat baik, kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, yakinlah Allah melihat kamu. Betul kamu Muhammad. Muhammad suwe-suwe judek. Oh, betul berarti ngetes. Maka pertanyaan yang keempat, Muhammad, kapan kiamat itu tiba? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang kamu tanya tidak lebih pintar daripada yang bertanya. Itu bahasa ini, aku kira bodoh bang kowe ngono lho nggih. Bahasa kasare, aku Muhammad ini tidak lebih tahu dari kamu. Kok kamu dari tadi tekon gitu. Yang kamu tanya tidak lebih pintar dari yang bertanya. Terus nerake si wanita. Tanda dekatnya kiamat itu ketika banyak budak melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikan. Dan ketika orang-orang yang tidak berserandal, tidak pakai telompah,
karena miskin dan papa berlomba-lomba membangun gedung-gedung mewah. Ini Bu. Nah, yang nomor 1, 2, 3 sebentar. Yang nomor 4 dulu. Apa tuh maknanya? Ada budak melahirkan majikan. Makna pertama, sekarang ini dunia dengan adanya pergaulan bebas kan banyak pangeran, bos, baik bos tua maupun muda, tahu-tahu menghamili pembantunya. Cari pembantu yang muda, asisten yang muda, kemudian tahu-tahu hamil dengan majikannya. Kalau sudah begitu diulihkan sampai dia melahirkan. Habis melahirkan dia tarik kembali. Yang ini bilang balik kerja, yang bayinya karena orang kaya bilang adopsi. Adopsi dari mana? Ngambil anak pungut dari mana? Kemudian diem-diem dalam satu rumah itu ibu dan anak jadi satu. Tapi orang luar melihat itu yang satu tetaplah asisten rumah tangga, yang satu majikan. Ini bukan baru, karena Ibu Ngasirah itu pembantu dan Raden Ajeng Kartini tetaplah Raden Ajeng Kartini. Maka salah satu yang dituntut oleh Raden Ajeng Kartini adalah ayah Romo, izinkan aku membawa ibuku masuk dalam pendopo. Karena ibunya Bu Kartini itu tinggalnya kan tetap di pinggiran, di dayang-dayang itu semua. Jadi di rumah induk, terus di pinggiran itu ada kamar jujur-jujur, itu buat orang-orang yang melayani. Walaupun akhirnya dinikah siri, tapi tetap aja awalnya dari seorang pembantu Ibu Ngasirah itu, kemudian menjadi istri kesekian. Nah, Bu Kartini siapa? Majikannya. Walaupun itu anaknya, ibunya tetap manggilnya dengan Doro Ajeng. Doro Ajeng walaupun itu anaknya. Tapi karena Bu Kartini luar biasa, maka Bu Kartini meminta kepada romonya untuk mengizinkan ibunya tidur di dalam. Tidur di rumah yang besar, tidak tidur di rumah ya. Kalau orang top itu kan gitu Bu, rumah induk terus gawe ning pinggir tengah nggo dolanan anak putune ning pinggir neng kamar-kamar itu nggo sopire itu nggo ini kan kayak gitu. Nah ini hal itu sebenarnya sudah termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat. Makna yang kedua, sekarang itu golek bocah santun pada orang tuanya itu nggak ada. Kemarin saya ngisi pesantren Ramadan di sebuah SMP. Gurunya bilang materinya apa, hikmah puasa, nggak mau ambil. Masuk pemateri kok nganyang. Pemateri diatur karo sing pesantren nggak mau. Ibu mau bawa tema apa? Birrul walidain. Kenapa? Aku prihatin. Sekarang itu banyak anak wani karo wong tuwa. Jadi saya pengen sadarkan aku udah nangis sudah sakarmu gitu ya, karena malam itu adanya. Ya. Nah di Jepang Bu, anak SMP sekolah itu kalau di sini sekolah Islam harus baca Quran dulu. Kalau di Jepang tidak. Anak masuk sekolah SMP itu sebelum pelajaran dimulai disetel ke CCTV layar yang isinya adalah orang menampilkan orang tua mereka saat mereka sekolah. Nggak ngerti gurunya caranya dapat gimana. Jadi anak itu bisa betul-betul melihat ibuku lagi jadi pemulung, dia lagi seperti itu, bapakku lagi bergelantungan untuk ngecat karena bapaknya tukang cat, bapakku lagi nges ini. Sebelum anak mau belajar itu dia sudah di shock terapi dulu, melihat bahwa wong tuamu kuwi leng golek ke bayar sekolah kowe itu diwangi kok ngono kae. Jadi anak ini sekolah tenanan serius, nggak wani belandang ke SPP, nggak wani nggak bayar, nggak wani sekolah pura-pura mlebu ning ora tau ngrungokke, itu nggak berani. Karena apa? Sebelum pelajaran dia sudah di seperti itu. Iki lho wong tuamu lek goleke bayar kowe iki nate punya ada filmnya. Oh, seperti itu ketika melihat, makanya muncul birrul walidain. Nah, yang dimaksud majikan dilahirkan oleh budak. Sekarang itu banyak anak bergaya bos, sementara bapak ibune koyo pembantu. Sudah digolekin dok ceplok. Mama lu, aku nggak mau nek dok ceplok, aku maunya gegar.
ibunya tidak protes, ya mungkin ya sudah mama dadar. Manut, Bu, aku besok pagi pakai bajunya yang ini. Sekarang masih kotor belum gini. Ya sudah, nek sing duwe mbak ya engko men dicuci mbak. Sing ra duwe ibune sing nyuci. Bengi-bengi anake turu ibune sing setrika. Anake tangi turu le tekon, "Mak, udah belum?" Itu, Bu. Maaf loh, introspeksi mari. Anak kita laki-laki sekolah bawa motor, sing ngetokke motore bapak nih. Nek bensin entek sing nukokke bapak nih. Nek gletoken sing ngelapi bapak nih. Anake tinggal ngontak sermangkat. Engko nek rewel telepon bapak nih, "Pak, motorku rewel ning dalan tinggal." Ini peran ayah. Jadi ayah ibu seolah-olah kayak pesuruh dari anak-anak kita. Ini zaman kiamat sudah mau dekat dibanding kemarin. Tapi tahun berapa wallahu alam. Pokoknya ngerekangi turu saya yang sengenge sesuai gitu aja ya. Saya gitu, Bu. Nyopir ke sini ada matahari, masih lama kiamatnya. Kan tanda-tandanya kalau dino ora muncul sengenge. Kalau hari ini masih ada panas sih berarti sesuai. Sesuai. Maksudnya memberi kesempatan kepada kita untuk banyak istighfar, untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup kita. Ini yang dimaksud ibu melahirkan majikan. Yang kedua apa, Bu? Orang-orang miskin papa sekarang pada bangun. Orang dulunya itu cuma pekerja apa, terus karirnya bagus meningkat. Sekarang ada di lahan basah, iso korupsi, dhisik srandalan ora tahu, saiki gawe omah tingkat 4. Ada apa? Banyak. Aku nggak ada loh ya. Ada apa banyak? Banyak. Dikira orang yang punya ini itu dari lahir cemer kaya. Enggak. Ada yang lahirnya dulu penuh kemiskinan dan itu bukan perjuangan dengan keringat, tapi memudahkan cara membuat seperti itu. Kita sebut OKB, orang kaya baru. Itu ciri datangnya kiamat. Kaya baru bukan perjuangan, tapi kaya baru memanfaatkan segala sesuatu, mumpung. Nah, ini kalau kita ikuti kayak gitu. Kemarin pagi saya ngisi di kecamatan, Bu, Kapanewon, kalau kota Kemantren. Yang diisi siapa? Ya camatnya, ya kapolseknya, ya dan ramilnya, semua pegawainya sampai kepala kelurahan kecamatan itu. Saya cerita, para pelaku pengurangan takaran timbangan itu orang ngerti bailul lil mutaffifin. Di situ kan ada orang Islam, mosok tego minyak seliter dari 850 mili dan itu beredar sudah cukup lama dengan terstruktur yang bagus. Apa tidak ada orang yang ada di lingkungan minyak kita itu yang ngerti bailul lil mutaffifin, yang agamanya Islam? Nah ini loh, Bu, dunia kita. Ciri kiamat itu sudah termasuk seperti itu. Mereka terima meneng, sing penting selamat, duit, udah selesai. Akhirat sesok ditanggung bareng romansanya gitu ya. Mumpung ada Pak Polisi, nanti kalau saya kekerasan ditangkap ya wis. Terpakai ketawa. Kalau ditangkap alhamdulillah wong SIM saya habis, jadi aku malah golek SIM sisang gitu. Kalau ditangkap polisi ya sisang nih, minta diurus ke golek SIM gitu kan. Pada ketawa itu deh. Ini tuh minyak kita itu kan kasus untuk rakyat jelata. Kalau minyaknya Barco, minyaknya Dorang, minyaknya ini aku masih bisa oke lah. Wih minyak wong don duit. Ya kan, Bu? Minyak Barco, minyak Wijen, minyak Dorang, minyak yang 1 liter aja 40.000, 50.000. Itu oke lah kamu korupsi, itu di wong sugih. Kan tidak semua orang di rumah konsumsinya dengan minyak Barco. Tapi minyak kita, Bu, yang minyak standar paling ngisor, gimana? Minyak kita, minyak hemat, minyak apa ini Fitri, itu kan minyaknya kalangan bawah. Kok tego 15% dikorup? 15 ini 15% dikorup.
1000 mili jadi 850, 15% dikorup. Sedangkan harta itu pajaknya mung 2,5%. Nah itu mbok DE zakat piro pun ya ora resik. Wong korupnya 15%, zakatnya cuma 2,5%. Masya Allah, gimana nggak sedih Bu? Ini mata ajari dari wong marah loh. Bukan marah, melek, ya, melek politik, melek ekonomi, melek ini. Kita itu ternyata seperti itu. Saya betul kok, saya bilang pertama dicampur aduk ya lumayan sidik lah sing nganggo pertama nggak semua orang. Gitu. Tapi apa ya sing ngisore ora digongonoke. Padha wae. Setelah minyak kita itu kan jelas itu minyak standarnya orang bawah, bukan standarnya orang atas. Nek sing dikorupin dia wong kuwi ya wis ben gitu. Ini kok tega gitu, ping piro ganti presiden piye yo ngene iki wae kok milih ya kita itu. Tapi aku ora milih kuwi yo gitu kan. Oke, berkah. Satu, kalau menurut hadis yang saya baca tadi harus ada Islam, iman, Islam, ihsan. Iman itu kita percaya, Islam itu amalnya. Kita iman kepada Allah atau gelem sholat, kuwi ora iman ning kuwi iman ning ora Islam. Ada enggak? Banyak. Maka keberkahan tidak muncul di tempat orang beriman toh. Karena orang non-muslim pun beriman. Kamu percaya Tuhan enggak? Percaya Tuhan dia. Bukan Tuhan kita. Orang yang hanya KTP-nya toh, itu ya beriman. Di KTP ditulis Islam, berarti percaya ada Tuhan. Nek enggak, ateis dong, komunis dong. Iman, tapi dia enggak sholat. Ada banyak, tapi dia enggak poso. Mau dodol untuk pirang-pirang tinggalan. Alasannya yang jagani sing ora poso. Nah sing ora poso, awang ya ning sing jagani, ayo klop. Ya, dadi sing dodol jagani sing ora poso, sing ora poso kuwi wong ya ora sulit kok cari pangan, wong ya enek sing jagani, dadi ini klop udah selesai. Tuh, enggak ada sinergi untuk berbuat yang lebih taat. Kemudian yang ketiga zakat, infak, sedekah. Ngaku orang beriman, pelite pol, gak tangguh. Ngaku orang beriman, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, itu nggak beramal. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, kepada qadar dan hari akhir, wujudnya rukun Islam yang 5 itu. Kalau aku nggak ingat hari akhir, ngopo kesel-kesel sholat poso, ya karena aku percaya hari akhir. Kalau aku nggak percaya pada Allah dan hari kemudian, wes lah nawaituku ya sak senenge. Ngapa yang ngaji sosialite ben akeh koncone kan gitu. Ngapa ngaji ben itu kalau kita nggak beriman. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, kita luruskan semua karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Kita melakukannya lempeng karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang yang ridho dengan segala kehendak-Mu. Karena kita yakin hanya Allah yang maha berkehendak sekaligus maha eksekusi. Kalau kita itu berkehendak toh, eksekusi ini raiso, yang eksekusi Allah. Saya dari pergi berkehendak Bu, aku mulai harap turu. Ketika Allah tidak memberikan rasa ngantuk, tetap raiso turu. Ya kan? Jadi kita hanya mampu berkehendak, eksekusi itu milik Allah. Jadi kita hanya manut, dan manut itu orang beriman. Terus ihsan itu apa? Tadi saya sudah matur baik. Jangan mimpi kita mendapatkan keberkahan kalau kita bukan orang beriman yang taat mengerjakan ibadah sekaligus berbuat baik untuk sesama. Jadi ini kalau diakumulasi kalimatnya menjadi seperti itu. Apa kunci keberkahan? Beriman kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya, berarti Islam, ya, dan mengamalkan kebaikan atau berlaku baik. Maka simpulannya ada di surat Al-A'raf
surat ke-7. Ayatnya berapa? 96. Apa dikatakan oleh Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Kalau beriman tok orang lakoni perintah Allah dalam Islam tadi, tidak berlaku baik pada kanan kiri, hablum minallahnya kosong, hablum minannasnya kosong, berarti dia beriman tetapi tidak bertakwa. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat yang iman itu digandeng dengan amal. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Nek mung beriman tok, ning ora beramal soleh kuwi ngapusi. Dia cerita, ya Allah itu ada ning konsolat angel. Orang nyembah Allah itu omong kosong. Ya, maka orang yang beriman harus diwujudkan dengan amal soleh. Biar lebih lengkap, iman dan amal soleh ada di Wal Asri tadi ada. Ibu bisa ngecek di surat Al-Kahfi ayat 88. Ini Jumat, cenderung tuntas Al-Kahfinya bisa dituntaskan. Ya, ada di surat Al-Kahfi juga ayat 107. 88 ada, 107 ada. Sebenarnya ada banyak, cuma saya selalu menyampaikan contoh 3 dari Abdul dah 3 gitu ya. Jadi di surat Al-A'raf ada ayatnya berapa tadi? 96. Al-Asr wal Asri itu ada ayatnya 3. Kemudian ada di surat Kahfi ayat 88 dan 107. Saya baca satu tok ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, beriman tok ning ra nglakoni apik. Apik iki apa? Islam. Islam itu selamat. Dah lakoni Islam dengan benar, insyaallah hidupmu selamat. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi berkah tidak hanya di dunia, tapi juga berkah di akhirat. Itu saja Bunda. Sudah jam 9 waktu Indonesia bagian Azizah. Moga ngelih selak mulai ya ngopo. Maka saya longgari 15 menit. Kalau ibu-ibu nggak buru-buru, saya longgari 15 menit untuk diskusi. Tapi kalau buru-buru ada acara, karena sudah jam 9, ya monggo kalau mau ditutup, silakan. Monggo Bunda, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bunda ini untuk bertanya. Monggo, silakan. Di luar konteks, luar juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu dan ini saya menyimak tadi yang tentang minyak kita. Ya. Kebetulan alhamdulillah anak saya itu kerja di bagian meteorologi yang ngukur-ngukur. Ya. Karena cerita gini, aku tahu pom bensin, pengukur. Tapi ternyata ada alat yang harus dipasang. Ya pas itu disuruh ngecek gitu ya. Terus saya gini, saya ini dengan cara itu tadi saya tadi langsung mikir, waduh, ini kerjanya di bagian itu. Jadi dia ke pasar ngecek timbangan, termasuk kemarin yang minyak itu. Saya mohon Bunda ini memberikan ini kepada saya, supaya nanti saya bisa bertanya kepada anak saya, karena terus terang kalau di asar itu dia juga kan di Kalimantan, jadi kadang-kadang dia suruh ke pasar itu kalau saya itu mungkin timbangan itu ya. Kalau dia kan harus
menyampaikan ini harus begini Bu, Pak Ibu benarkan. Kemudian suatu saat dia juga cerita, aku tuh Bu dikasih itu loh Bu, makanan-makanan sama pedagang-pedagang. Terus aku bilang, kadang Ibu, kadang itu tidak sih. Terus saya bilang gini, gak usah Bu, saya bilang, pokoknya kekurangan gajimu sedikit minta kayak ini dedek saya Bunda ya. Dengan adanya tadi yang Bunda sampaikan, saya mohon karena sistem ya Bunda ya, saya juga berpikir itu sistem ya. Jadi mungkin anak saya mau jujur itu juga mungkin oleh kadisnya atau kepala bidangnya mungkin juga ini ya Bu ya, saya pokoknya kalau sistem itu sudah sulit. Terus saya harus bilang apa Bunda untuk memberikan ini kepada anak saya karena dia jauh di Kalimantan. Jadi sebagai ini supaya dia tidak terjerumus, karena dia juga gini, kadang-kadang aku kan bikin duit Bu kalau kadisku kalau kadaku neng aku kan tangan tapi kosong gitu loh Bunda. Nah saya ini sambil curhat ya supaya saya terselamatkan dari apa yang itu. Saya bukan sok suci Bunda, tapi kan sebagai orang Islam berusaha untuk memberikan ini ke anak saya karena dia masih muda, jadi mungkin bisa dijakium oleh Nonsebu kepala dinas ya atau kepala bidangnya, karena pernah juga dia cerita itu di awal-awal itu kayak di apa ya Bunda diberi ya jadi begitulah Bunda pusing. Bunda masih soal yang saya maksudkan. Mohon maaf tapi kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan, cuma masalahnya kan saya longganya 15 menit. Nah kalau sudah dipakai nyerang 10 menit berarti aku 5 menit. Oke, gini Bu, tugasnya itu kan bukan nimbang, tapi ngecek. Beda. Bukan dia pelaku. Bukan dia pelaku karena tugasnya nggak nimbangi. Dia hanya ngecek yang sudah ada. Sudah dibungkus, dia cek. Sudah di botol, dia cek. Alat dia cek. Jadi satu, selamat dari hal nimbang. Karena dia tidak nimbang. Tapi dia saksi. Saksi itu dibutuhkan kejujuran. Karena mengetahui, oh ini 900, oh ini 800, ini kurang. Jadi dia nanti kalau itu pengadilan dunia itu dipanggil sebagai saksi. Cuma saksi ini bisa mengarah menjadi terdakwa ketika saksi itu pura-puranya kayak ahli hukum ya. Kalau ngobrol, jadi ini sebenarnya bukan pelaku, pelakunya ini saksi. Tapi saksi itu bisa ketidakcerdasan menjawab misalnya akan digiring menjadi terdakwa. Karena apa? Kamu menyaksikan keburukan, kamu menyaksikan kehancuran, tapi kamu diam saja. Ini bisa menjadi terdakwa. Permasalahannya, ini sistem. Aku tidak bisa berbuat apapun. Kondisinya seperti ini. Nah, ketika orang tidak bisa berbuat apapun, itu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Satu, iman terlemah kita keluar. Apa itu? Berdoa, di hati merasa tidak setuju. Pokoknya aku tidak setuju dengan kayak gini. Berdoa, ya Allah, aku diselamatkan. Nanti yang menyelamatkan Allah. Gak tahu caranya seperti apa, gak tahu. Kita pasrah aja ke Allah. Pokoknya selamatkan aku dari seperti ini. Jangan dinikmati. Dalam arti ini, aku urip basah kok. Aku itu neng pasar aja mulai itu sak gitu ya. Itu namanya dinikmati. Tapi tidak dinikmati. Kita betul-betul merasa ya tersiksa hidup seperti ini. Aku tersiksa dengan kondisi seperti ini. Titik. Terus ada orang istilah golek selamat. Jangankan cuma harta ya. Sampai masalah keyakinan saja. Ada orang yang tidak mau disuruh syahadat di depan orang banyak hanya untuk menyelamatkan diri. Padahal batinnya aku tetap yakin kepada Allah. Ya zaman perbudayaan kan seperti itu. Ya sudah, untuk menyelamatkan komunitas, lingkungan, ya aku meneng bae ora kondo-kondo. Sekarang kita naik bis, ada perampok. Apa dia meneng bae? Untuk menyelamatkan diri, wong nek aku berteriak aku dipateni. Aku meneng bae. Tahu kan Bu maksudnya? Ya, satu bis, satu nyopet. Padahal aku tahu itu yang nyopet. Tapi aku nggak berani mau berkata copet. Bisa aku dituj gitu. Nah, akhirnya untuk menyelamatkan diri, aku meneng bae. Tapi di sini ada, ini termasuk jihad. Jihad apa? Memerangi.
tapi menyelamatkan diri, tapi maaf, iman paling lemah. Mung butuh selamete dhewe, tidak mikir orang lain. Saran nggak punya, karena berat untuk menyarankan. Tapi andai ada pekerjaan lain yang lebih bersih, lebih baik bekerja lain. Jangan keluar dulu, cari pekerjaan dulu. Kalau sudah ketemu pekerjaan yang lebih pas, keluar. Ini bukan milih-milih loh Bu. Saya cerita aja, kenapa Mas Hanafi Rais keluar dari DPR. Ya, beliau habis miliar, nggak cuma juta, untuk menjadi DPR pusat. DPR pusat periode 1 2014 sampai 2019 lolos. 2019 lolos, tapi di tengah jalan beliau keluar. Saya pernah bilang gini, ngopoy metu entek miliatan gitu. Sekarang malah sering ke rumah karena nggak ini gitu. Nggak bisa. Hati ini nggak bisa. Misal saya pakai yang contoh ya, dana pandemi tidak boleh diusut, entek ya entek. Nah kan ini sebenarnya malah dana nih wong tersiksa, wong sedih. Tapi atasan nggak boleh karena ini dana bencana, nggak boleh diusut. Padahal tahu persis vaksin yang mestinya segini kita harus ini segini, uang ini harus segini, dia tahu persis. Sampai satu ketika itu kayak orang diintimidasi yang ibaratnya kepalanya di ini sekian orang harus menyetujui sesuatu yang bertolak belakang dengan hati. Akhirnya menyatakan keluar. Nah ketika keluar pro dan kontra, ada yang bilang gini, wah diamanati masyarakat malah metu, berarti nggak bisa membawa aspirasi. Jawabnya bukan nggak bisa, aku sudah nggak bisa memang, karena apa? Ini sistem, ini puluhan orang di gedung DPR itu, dia sendiri ditekan untuk menyetujui ini itu yang kayak sekarang itu. Kemarin ironis sekali kan Bu, gedung DPR ditulisi dikontrakkan gitu, karena apa? Sidangnya ganti dengan hotel gitu kan. Ini sudah menandakan bahwa gedung DPR sudah bukan lagi membela rakyat, karena simbolnya saja ditinggal loh. Dewan Perwakilan Rakyat, berarti yang diomongi tidak mewakilkan rakyat karena tidak di situ. Ya, ini terang-terangan kita mengiring ke sana. DPR sudah nanggoni gedungnya loh Bu, ngerti-ngerti disahkan undang-undang, kemudian le rapat neng hotel, gedungnya ditinggal. Irone udah ditulisi nih sore, ya, ditayangke terus ditulisi dikontrakkan. Itu kan sebenarnya ngece banget tuh itu ya, nek kroso gitu, tapi kan nggak kroso. Nah itu Bu, jadi permasalahannya seperti itu. Kalau memang kita hidup dalam kezaliman, ya berusaha untuk keluar dari situ. Maka di dalam hadis itu, jika kamu melihat kemungkaran, tegur dengan tanganmu. Jika tidak bisa, tegur dengan lisanmu. Jika tidak bisa, dengan hatimu. Jadi sudah kepepet dengan hati. Hati itu satu, merasa rasa setuju. Yang kedua, doakan, Allah ambil kebijakan. Nanti Allah juga yang akan ngatur. Oke, itu saja, sudah cukup. Monggo kita selesaikan Ramadan yang tinggal 9 hari dengan mengencangkan ikat pinggang. Artinya boleh persiapan lebaran, boleh beli baju bagus, boleh beli ini, tapi jangan mengurangi intensitas ibadah kita. Ngajine tetap, Qur'ane tetap dibaca, qiyamul laile kalau sore ra sempet ya tengah malam tetap dilakoni, posone dilakoni, walaupun panjenengan menyiapkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini namanya mengencangkan ikat pinggang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.